Setelah zombie memasuki Soul Isolation Array, jiwa dan tubuh mereka akan dipisahkan untuk sementara dan sepenuhnya terputus dari dunia luar. Dengan cara ini, bahkan jika alam roh astral mengeksekusi mereka, mereka tidak akan dirugikan. Tentu saja, array itu hanya penindasan sementara. Apakah zombie bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka bergantung pada Sun Wukong dan yang lainnya. Jadi mereka sangat sibuk sehingga mereka harus melakukan kraniotomi untuk pasien di Soul Isolation Array selama beberapa hari. Ketika mereka lelah atau mengantuk, mereka akan berbaring di tanah untuk sementara waktu. Terima kasih. Setelah setiap zombie berhasil mengeluarkan bomnya, mereka akan mengucapkan terima kasih kepada semua staf medis. Sama-sama, inilah yang harus kita lakukan. Setiap kali mendengar ucapan terima kasih pasien, Sun Wukong dan yang lainnya selalu menunjukkan senyum cerah, dan kelelahan mereka seakan hilang. Jun Changqiao, yang berdiri di kejauhan, berkata dengan serius, saya salut dengan profesionalisme dan sikap Anda, usaha Anda, dan dedikasi tanpa pamrih Anda. Menghancurkan pangkalan militer alam roh astral tidak hanya memberi mereka banyak zombie, tetapi juga banyak sumber daya seni bela diri dan banyak hasil penelitian ilmiah. Ini bukan. Penatua Taixuan dan Fan Yezi sudah tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Untuk menguasai susunan tingkat lanjut dan penempaan tingkat lanjut dari alam roh astral sesegera mungkin, kedua bersaudara itu sudah lupa makan dan tidur. Saya mengerti. Aku akhirnya mengerti. Selalu ada sesuatu untuk dipelajari. Pepatah ini sama sekali tidak salah. Penatua Taixuan dan Fan Yezi memiliki pemahaman baru tentang susunan dan penempaan melalui membaca tentang alam roh astral, dan bahkan mulai memodifikasi mekanisme dan peralatan. Peningkatan terbesar adalah CPU inti Diablo akhirnya ditingkatkan dari 14 Gouseng menjadi 12 Gouseng, dengan kinerja yang lebih baik dan pendinginan yang lebih baik. Penatua Taixuan menepuk dadanya dan berkata, peningkatan kinerja Diablo generasi baru pasti lebih dari 50%. Hanya 50%. Jun Changqiao tidak puas. Menurutnya, mekanisme baru harus ditingkatkan 200%, jika tidak maka akan seperti meremas pasta gigi. Tidak ada jalan lain. Penatua Taixuan berkata tanpa daya, ini sudah menjadi batasnya. Peningkatan kinerja 50% dari mekanisme baru ini berasal dari material yang lebih baik, teknologi susunan yang lebih baik, dan sumber daya batu roh yang lebih baik. Tapi jika mereka memperbaikinya, efeknya akan minimal, kecuali ada sumber energi yang lebih baik. Itu dia. Batu roh Star Spirit Realm sudah memiliki standar tertinggi. Kalau begitu pergi dan gunakan kekuatan musik surgawi. Jun Changqiao berkata, ayo keluarkan potensi penuh dari kekuatan ini. Pria tua Taixuan itu memutar matanya. Mudah bagi orang ini untuk mengatakan itu. Melepaskan kekuatan musik surgawi membutuhkan dukungan teknis dan waktu untuk penelitian. Kembali ke dunia roh bintang. Leluhur iblis memimpin sekelompok orang untuk menyerang pangkalan militer penting, menyebabkan seluruh pesawat meledak. Harus diketahui bahwa karena serangan berturut-turut sebelumnya, semua kota besar telah memasuki keadaan siaga, belum lagi kota-kota yang dijaga ketat. Pada akhirnya, mereka masih tersapu oleh mereka. Tuan Aula, di aula utama aula penegakan hukum, seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi jelek, saya khawatir ini bukan pemberontakan sederhana. Hari ini, mereka berani melancarkan serangan diam-diam ke kota Linyu. Besok, mereka bahkan mungkin berani melancarkan serangan diam-diam ke ibu kota negara bagian. Salah satu petinggi berkata dengan cemas. Dunia roh bintang juga dibagi menjadi beberapa negara bagian, dan kota utama dari setiap negara bagian disebut ibu kota negara bagian. Petinggi sudah mengambil tindakan. Kepala balai dari Balai Penegakan Hukum berkata dengan ekspresi serius, mereka harus segera mengirim seseorang ke sini. Kekeke. Tiba-tiba, tawa aneh terdengar di telinga mereka, aku sudah di sini. Siapa? Semua orang buru-buru bangun dan melihat sekeliling dengan waspada, tetapi mereka tidak melihat apapun. Mungkinkah? Master Aula dari Aula Penegakan Hukum memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, para petinggi mengirim Tuan Yin. Anak kecil. Tiba-tiba, suara seram terdengar lagi di telinga mereka, tebakanmu benar. Sebagai hadiah. Untuk kejahatanmu baru-baru ini karena tidak melakukannya dengan baik. Master Aula dari Aula Penegakan Hukum berdiri kaku di tempat karena belati tajam muncul dari udara tipis di lehernya dan perlahan menjauh. Berdengung. Ruang di belakangnya sedikit terdistorsi, dan seorang pria parubaya yang malang muncul. Dia pertama kali menyeringai, lalu menjilat pisau dengan lidahnya. Sayangnya, itu tidak beracun, jika tidak, itu akan menjadi mahakarya. Orang ini tidak memancarkan aura apapun, seolah-olah dia muncul begitu saja. Itu terlalu aneh.
Master Aula dari Aula Penegakan Hukum menelan seteguk air liur. Baru saja, dia bisa merasakan dinginnya belati, dan dia bisa merasakan bahwa dia telah keluar dari gerbang neraka. Desir. Dia berbalik dan berlutut. Tuan Aula dari Aula Penegakan Hukum, Yang Sihong, menyapa Tuan Yin yang terhormat. Celepuk. Dalam sekejap, para petinggi yang hadir semua berlutut, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Pembangkit tenaga listrik yang bisa bertugas di Balai Penegakan Hukum semuanya berstatus VIP kelas 1. Hanya SVIP yang berada di atas VIP yang bisa membuat mereka berlutut. Yang disebut SVIP mengacu pada level tertinggi dari dunia roh bintang. Yin, dia adalah salah satu petinggi. Dia memiliki kemampuan yang diimpikan pria, yaitu menguasai semangat penyembunyian. Dia bisa menjadi tidak terlihat kapan saja dan di mana saja, dan dia bisa datang dan pergi tanpa jejak. Adapun kekuatannya, dia jelas tidak lebih lemah dari Ruins of Sword Saint. Sebagai petinggi dunia roh bintang, dia pasti harus memiliki reputasi. Dengan efek langsung, Yin duduk dengan santai di meja konferensi, menyilangkan tangan, dan berkata, "Saya akan memimpin Balai Penegakan Hukum." "Ya," semua orang berteriak serempak. "Sampaikan informasi terbaru tentang Servant Course Rebellion." Yin sama sekali tidak peduli dengan situasinya dan berbaring di meja konferensi seolah-olah dia sedang berbaring di ranjang batanya sendiri. Semua orang terdiam. Ada desas-desus bahwa Tuan Yin tidak terkendali dan tidak terkendali. Sekarang setelah mereka melihatnya, dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Para petinggi Balai Penegakan Hukum bertindak satu demi satu dan menyajikan semua informasi tentang pemberontakan Servant Course. Setelah Yin menganalisisnya satu per satu, dia berkata dengan tatapan malas, dengan kata lain, Servant Course yang hilang tidak mati, dan mereka semua berpartisipasi dalam pemberontakan. "Ya, Tuan Yin, itu bukan masalah besar." Yin menggeliat dan berkata, "Cara terbaik untuk mencegah pemberontakan Servant Course adalah dengan menempatkan semua Servant Course di dunia roh bintang di bawah penyiksaan jiwa." Hah? Orang-orang di Balai Penegakan Hukum semuanya tercengang. Memang, dari kelihatannya, semua Servant Course yang hilang akhirnya menjadi biang keladi dari Star Spirit World. Jika mereka tidak ingin terus menjadi kaki tangan penjahat, membunuh mereka terlebih dahulu dapat dipertimbangkan untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, Balai Penegakan Hukum hanya memikirkannya dan tidak berani melakukannya. Karena Servant Course di Star Spirit World telah ada selama ratusan ribu tahun dan berakar dalam. Semua lapisan masyarakat membutuhkan mereka. Menghapusnya secara langsung akan melumpuhkan seluruh pesawat. "Tidak bisakah aku?" tanya Yin. Tidak ada yang berani mengatakannya, tetapi di dalam hati mereka, mereka berkata, "Tuanku Yin, idemu terlalu tidak realistis." "Lupakan, lupakan." Yin melompat turun dari meja dan berjalan ke peta dunia roh bintang yang tergantung di depan. Dia mengitari kota-kota yang telah diserang leluhur iblis. Setelah analisis yang cermat, dia memegang dagunya dan berkata, "Tidakkah menurutmu kota-kota yang mereka serang memiliki pola ini?" Semua orang berkumpul. Dari label antar kota, itu jelas bintang berujung 5. Tidak, itu masih di 4 penjuru untuk saat ini. Karena leluhur iblis hanya menyerang 4 kota untuk saat ini. Tuan Yin menamparkan sebuah kota di peta, yang merupakan sudut terakhir, dan berkata dengan tatapan dingin, "Kerahkan semua kekuatan Balai Penegakan Hukum dan pasukan di sekitar kota ini. Kami akan menangkap semua ikan kecil ini sekaligus. Menukik malam ini. Anak saya harus pergi ke taman kanak-kanak. Hari ini, saya harus melalui semua prosedur pendaftaran. Saya awalnya berencana mengirimnya setelah tahun baru, tetapi karena wabah, itu tertunda selama setengah tahun. Ketika aku berpikir untuk mengirimnya ke taman kanak-kanak besok, aku sangat senang sampai ingin bernyanyi." Binatang surgawi kecil itu akhirnya meninggalkan pelukan orang tuanya untuk menyiksa teman sekelas dan guru kecilnya. Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao duduk di aula pembalas, dengan hati-hati mendengarkan rencana leluhur iblis selanjutnya. Tunggu. Ketika pihak lain berbicara tentang kota yang akan mereka serang, dia tiba-tiba menyela, "Kamu sepertinya punya pola." Leluhur iblis bingung, "Pola apa?" Jun Changqiao datang ke meja pasir dan menunjuk ke 4 kota yang telah diserang, lalu menunjuk ke kota kelima, berkata, "Tidakkah menurutmu itu terlihat seperti pentagram saat terhubung?" Ini, leluhur iblis dengan hati-hati mengamati dan berkata dengan heran, "Benar-benar terlihat seperti itu." Jun Changqiao terdiam. Dari ekspresi orang ini, sepertinya dia telah memilih kota sesuka hatinya, secara kebetulan memberikan kesan pola. Pilihan kota leluhur iblis dihitung dengan ketat. Adapun pentagram, itu murni kecelakaan. Jika Gou Sheng tidak menunjukkannya, dia sendiri tidak akan menyadarinya.
Maksud kamu apa? Terlalu jelas. Ayo ganti kota. Jun Changqiao khawatir Star Spirit World akan menyadari pola ini dan memasang jebakan di kota kelima terlebih dahulu, menunggu semua orang masuk ke dalam jebakan. Dia menebak dengan benar. Tuan Yin telah memimpin balai penegakan hukum. Menurut pola pentagram yang secara tidak sengaja terbentuk, dia bersumpah untuk menangkap semua pemberontak dalam satu gerakan. Baik, leluhur iblis berkata, kalau begitu mari kita berubah. Jun Changqiao menunjuk ke sebuah kota di atas meja pasir yang ukurannya lumayan, berkata, bagaimana kalau menyerang yang ini? Ekspresi leluhur iblis sedikit bingung. Tidak ada alasan lain. Kota yang dipilih Jun Changqiao disebut Great Heaven City. Ada total 10 negara bagian di dunia roh bintang, dan Great Heaven City adalah kota utama dari salah satu dari 10 negara bagian. Menyerang kota utama negara sedikit berlebihan. Jika kita menyerang kota utama suatu negara bagian, itu pasti akan membuat para petinggi dunia roh bintang waspada, kata leluhur iblis dengan cemas. Setelah menjatuhkan pangkalan militer penting, mereka akan memperoleh banyak sumber daya seni bela diri dan zombie, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang kota utama negara. Lagi pula, levelnya terlalu tinggi. Setidaknya mereka perlu berkembang untuk sementara waktu. Apakah menurutmu petinggi dunia roh bintang tidak akan terkejut setelah menyerang 4 kali berturut-turut? Jun Changqiao bertanya. Leluhur iblis terdiam. Selama pihak lain tidak idiot, mereka pasti tidak akan bisa duduk diam. Sebenarnya, Jun Changqiao berkata, sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, tidak masalah apakah dunia roh astral waspada atau tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah melawan mereka sampai akhir. Bertarung sampai mati. Finn Ancestor berkata dengan gigi terkatup. Bertahun-tahun, dia telah berjuang di ambang kematian seperti seorang budak, dan dia telah lama mengumpulkan amarah yang tak terbatas. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk melawannya, dia harus mempermainkannya sampai mati. Saya, leluhur iblis. Dia tidak bisa dianggap enteng. Ketika datang ke alam roh bintang, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kejahatannya. Ketika berbicara tentang Jun Changqiao, maaf, dia pengecut seperti anjing. Aku sudah memutuskan. Jun Changqiao menepuk pahanya dan berkata, ayo serang ibu kota provinsi ini. Peng peng peng. Di bengkel Foundry Hall, peralatan dan senjata baru yang dimodifikasi oleh Fan Yezi dengan teknologi yang disediakan oleh alam jiwa astral sedang dibentuk satu demi satu. KKK. Di bengkel Hall of Arais, model Diablo baru sedang dirakit satu demi satu. Tanpa diragukan lagi, sumber daya yang diperoleh dari menjarah pangkalan militer telah memungkinkan peralatan dan mesia sekte sepanjang masa ditingkatkan ke tingkat yang baru. Jun Changqiao mengenakan mesia baru dan mengepalkan jarinya dengan erat. Dia berkata dengan puas, tidak buruk. Kepala keluarga. Fan Yezi tersenyum. Dengan tingkat mesia saat ini, bahkan jika seniman bela diri Revolving Core Realm memakainya, mereka tidak akan lebih lemah dari seniman bela diri Realm mencari kebenaran tingkat rendah. Oh, Jun Changqiao terkejut. Sekuat itu. Perbedaan antara alam inti bergulir dan alam pencarian kebenaran adalah seluruh alam, dan agak berlebihan untuk dapat menebusnya dengan peralatan saja. Bagaimana dengan senjatanya? Bagaimana penelitiannya? Fan Yezi mengeluarkan senjata yang terlihat seperti senapan otomatis dari Space Ring miliknya dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, saya memodifikasi ini berdasarkan AK-47. Mulut Jun Changqiao sedikit berkedut. Master Aula Sekte Aula pengecoran sepanjang masa tidak mempelajari pedang, dan tombak, tetapi mempelajari senjata api sebagai gantinya. Sistem berkata, itu semua karena kamu. Aku telah berdosa. Jun Changqiao berkata dengan lantang, uji senjatanya. Ya, Xiao Ziji tiba-tiba muncul di depannya dan mengambil senapan baru itu. Setelah memuat peluru, dia keluar dari pabrik, membidik puncak gunung 10.000 kaki jauhnya, dan menarik pelatuknya dengan tegas. Poin mengemudi Jing Jiu sudah maksimal. Dalam hal pengambilan gambar, Xiao Ziji juga sudah maksimal. Bang, terdengar ledakan keras, seperti suara meriam. Dalam gerakan lambat, moncong senjata memuntahkan api, dan peluru yang terkondensasi dari batu roh tingkat tinggi ditembakkan. Dengan Xiao Ziji sebagai pusatnya, fluktuasi energi dihasilkan, dan lapisan debu diaduk. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali menggunakan senjata api semacam ini, karena dia tidak tahan mundur, dia adalah Li Tianshan atau dirinya sendiri. Sekarang, dia stabil seperti Gunung Tai, dan bukan lagi pemuda sebelumnya. Ledakan. Peluru menembus dan langsung meratakan puncak gunung. Agak dibesar-besarkan bahwa senapan dapat menyebabkan kerusakan seperti itu. Tidak buruk. Jun Changqiao mengangguk puas dan memerintahkan,
produksi massal senjata jenis ini secepat mungkin dan biarkan setiap penuntut memilikinya. Tidak masalah. Fan Yezi tersenyum. Namun, setelah Jun Changqiao pergi, dia kembali sadar dan meraung, ada begitu banyak Avenger, berapa lama aku harus membuatnya? Kepala keluarga, Li Luoqiu datang ke aula utama dan berkata, kami telah menyelamatkan beberapa ribu mayat lagi, dan mereka telah diserahkan ke aula medis untuk diselamatkan. Leluhur iblis membutuhkan lebih banyak Avenger untuk bergabung dan bertarung melawan seluruh dunia roh astral. Namun, masih ada risiko menyerang kota untuk dijarah, jadi Jun Changqiao memerintahkan balai gerimis untuk menyelinap ke kota-kota besar saat mereka bebas dan menyelamatkan mayat dengan kekuatan yang layak. Apakah ini tabungan? Sistem tidak bisa berkata-kata. Ini perampokan? Oke. Efisiensi gerimis hall masih sangat tinggi. Hampir setiap beberapa hari, mereka akan merampok, menyelamatkan ratusan hingga ribuan mayat, sehingga mereka bisa menyingkirkan label budak dan menjadi Avenger dengan gemilang. Setengah tahun penuh, leluhur iblis tidak mengambil tindakan. Dia sedang menunggu perintah Jun Changqiao untuk menyerang ibu kota prefektur. Sejujurnya, leluhur iblis berada di bawah banyak tekanan sekarang. Sebuah kota, pasti ada banyak ahli di dalamnya. Jika dia memimpin sekelompok orang untuk menyerang, dia mungkin tidak bisa kembali. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, saya tidak melakukan hal-hal yang saya tidak percaya diri. Leluhur iblis berkata, kapan kita bergerak? Malam ini. Malam itu, seluruh sekte sepanjang masa menyala terang, dan semua aula sedang bersiap secara aktif. Cepat, di gunung tempat balai kavaleri perang berada, murid-murid dengan baju besi lengkap berlari keluar dan berdiri dengan rapi di lapangan latihan. Di belakang mereka ada Diablo yang baru dimodifikasi. Adegan itu sangat megah. Di aula utama Spirit Beast Hall, The Purple King menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, dia tidak lupa melepas seragam sekolahnya, memperlihatkan ototnya yang kuat dan pakaian dalam merah yang Kamera beralih ke bidang pelatihan. Penatua Niu dan petinggi lainnya di aula berdiri dengan rapi. Mata mereka bersinar dengan semangat juang yang kuat. Semuanya, telanjang dan mengenakan pakaian dalam. Mereka baru saja menerima kabar itu. Akan ada operasi penting segera. Sejak itulah masalahnya. Mengapa Spirit Beast Hall tidak mengenakan pakaian apapun? Tidak ada alasan lain. Mereka takut seragam mereka akan rusak selama pertarungan dan Yuan Gongzi akan mengambil kesempatan untuk memotong inti binatang buas mereka. Semua aula sedang mempersiapkan secara aktif. Mereka mengaktifkan baju besi mereka atau mengenakan baju perang mereka. Hanya sekelompok binatang iblis di Spirit Beast Peak yang telanjang. Adegan itu sangat tidak wajar. Kata Patriark, Zi berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, kita akan menyerang kota Star Spirit Domain. Jika Spirit Beast Hall kita bekerja dengan baik, inti binatang buas akan berlipat ganda bulan depan. Semua mata binatang itu berbinar. Jadi, Zi meraung, untuk pertempuran ini, kalian semua harus melakukan yang terbaik untuk raja ini. Dalam pertempuran ini, kita harus membuat Spirit Beast Hall terkenal. Ya, semua binatang meraung, dan suara mereka mengguncang sekeliling. Paji, kata, binatang, di papan nama tidak dapat menahan benturan dan langsung jatuh. Pada saat ini, suara Jun Changqiao terdengar melalui pengeras suara, semua pasukan, serang. Desir. Dalam sekejap, semua murid dari sekte sepanjang masa yang disiapkan di berbagai aula menghilang. Ketika kamera memotong ke Star Spirit Domain dan Great Sky City, kapal perang luar angkasa yang padat, Mesha, dan tentara telah sepenuhnya mengepung kota utama. Sial, mata leluhur iblis hampir keluar. Barisan ini, momentum ini, terlalu kuat. Leluhur iblis bekerja untuk Jun Changqiao dan tidak bergabung dengan sekte sepanjang masa. Meskipun dia berada di sekte tersebut, dia masih terbatas pada gunung belakang, jadi dia tidak tahu banyak tentang kekuatan sekte tersebut. Sekarang, hari ini, dia benar-benar mengerti. Di langit, ada ribuan kapal perang luar angkasa, puluhan ribu Mesha tinggi, dan tentara iblis yang pernah dia pelihara mengepung kota surga besar. Formasi ini dapat digambarkan sebagai langit runtuh dan bumi tenggelam. Leluhur iblis tercengang. Sesaat kemudian, senyum pahit muncul di wajahnya. Meskipun dia didorong ke depan oleh Jun Changqiao untuk memerintahkan Avengers untuk melawan dunia roh bintang, dia masih memiliki kebencian di hatinya. Dia bermimpi bahwa suatu hari, dia akan dapat menginjak-injak Jun Changqiao dan sekte sepanjang masa di bawah kakinya. Setiap orang, leluhur iblis menoleh dan melihatmu di luar layar. Dia berkata dengan sedih, apakah saya masih memiliki harapan? Tidak, itu sudah hilang.
Siapapun yang telah ditangani oleh Jun Changqiao, terlepas dari apakah mereka berada di pihak yang benar atau salah, tidak akan memiliki kemungkinan untuk kembali. Oleh karena itu, nasib leluhur iblis saat ini adalah menerima takdirnya. Karena dia tidak bisa membalas dendam, dia mungkin juga melampiaskan semua kebenciannya pada orang lain. Leluhur iblis mengumpulkan kekuatan di tangannya dan meraung, bunuh. Pada awalnya, dia cukup khawatir apakah dia bisa menjatuhkan ibu kota negara bagian dunia roh bintang. Sekarang sekte sepanjang masa telah menyerang dengan sekuat tenaga, aura yang meletus mengguncang langit dan bumi. Secara alami, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Membunuh. The Avengers meraung marah. Berbeda dengan leluhur iblis yang diam-diam masih membenci Jun Changqiao, zombie yang diselamatkan ini hanya membenci dunia roh bintang dan bangsawan yang mengendalikan hidup dan mati. Karena itu, mereka tidak sabar untuk bergegas ke kota dan membunuh. Namun, kali ini, mereka tidak diperlukan untuk menyerang ibu kota negara bagian. Karena Jun Changqiao telah memilih untuk memobilisasi seluruh sekte, itu berarti dia tidak mau menjadi dalang di balik layar dan bersiap untuk berpartisipasi secara resmi dalam perang. Serangan musuh. Di Great Heaven City, alarm berbunyi. Siu. Satu persatu, bangsawan dengan kekuatan yang ditingkatkan berkumpul di menara kota. Ketika mereka melihat kota itu dikelilingi luar dalam, ekspresi mereka langsung menjadi menarik. Dikelilingi oleh orang lain di wilayah mereka sendiri, apa yang terjadi? Cepat hubungi Balai Penegakan Hukum dan Tuan Yin. Penguasa kota-kota Datian segera memerintahkan. Dia masih relatif tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Alasannya sederhana, kota itu tak tertembus. Bahkan jika dikepung, itu harus bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Tuan kota, bawahan itu menjawab, saya sudah menghubungi Balai Penegakan Hukum. Mereka mungkin akan tiba dalam waktu setengah jam. 1 jam. Penguasa kota-kota Datian tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar. Semua orang menghela nafas lega. Seorang ahli tertentu berkata dengan dingin, sekelompok budak benar-benar berani melawan. Mereka pasti lelah hidup. Tidak dapat disangkal, skala pasukan penyerang sangat besar, dan formasi pertempuran mereka sangat menakutkan. Namun, pertahanan Great Heavenly City kami sangat tinggi, dan bala bantuan kami dapat tiba dalam waktu 1 jam. Mengapa kami takut padamu? Melihat ekspresi tak kenal takut di wajah mereka, Jun Changqiao, yang sedang duduk di kokpit, menyesap cappuccino-nya. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan cangkir itu di atas nampan dan berkata dengan tenang, Human Cannon, level 1 sudah siap. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, meriam muncul di bagian bawah kapal perang luar angkasa melayang di sekelilingnya. Energi yang kuat menyatu dan secara bertahap membentuk cahaya warna-warni. Human Cannon, level 2 siap. Retakan. Puluhan ribu tentara Diablo berbaris di kedua sisi mengangkat tangan. Meriam seperti gatling memanjang dari telapak tangan mereka. Jangan tanya, as adalah penelitian bersama dari sesepuh Taixuan dan Fan Yezi. Angin melolong. Suasana tegang. Melihat ini, ekspresi penguasa kota Datian City sedikit berubah. Dia segera berteriak, perkuat arai perlindungan kota. Berdengung. Puluhan ribu arai master yang tersebar di setiap sudut kota bekerja sama. Susunan pertahanan yang tersembunyi dalam kegelapan diaktifkan dan bersinar terang. Itu menutupi seluruh kota seperti kulit telur. Saat susunan diperkuat, semua orang merasa lebih aman. Mereka melihat kapal perang dan Mesya di luar dan tertawa lebih mengejek. Brengsek, penjahat terlalu bodoh. Jika tidak, kota itu benar-benar dikelilingi. Tidak mungkin untuk keluar dan bertarung. Jadi, mereka hanya bisa berdiri di menara kota dan memandang rendah mereka secara strategis. Di kejauhan, armada kuno dan Mesya siap berangkat. Datian City, salah satu dari 10 kota teratas di Star Spirit Realm, pertahanannya diaktifkan sepenuhnya. Adegan itu megah. Hanya dalam beberapa detik, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, hancurkan kota. Ledakan. Dalam sekejap, meriam di bagian bawah kapal perang dan laras meriam di telapak tangan Mesya menembakkan semua jenis lampu. Cannonballs dan peluru menembus kekosongan dan meledak. Leluhur iblis buru-buru menutupi telinganya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Keributan itu terlalu besar. Desir. Di ujung barat, di luar kota yang akan diserang leluhur iblis, para elit Balai Penegakan Hukum dan ratusan ribu tentara bergerak cepat. Sial, pemimpinnya, Tuan Yin, berkata dengan marah, kami dibodohi. Dia telah memahami pola penyerangan para pemberontak dan telah memasang banyak jebakan di luar kota.
Begitu para pemberontak muncul, dia akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Pada akhirnya, setelah menunggu lama, dia menerima kabar bahwa kota Datian sedang diserang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah jalan, terjadi ledakan. Yin segera menentukan bahwa suara itu berasal dari kota Datian. Dia berteriak, kecepatan penuh. Tuan Yin, Master Balai Penegakan Hukum mengikuti dari belakang. Pertahanan kota Datian sangat tinggi. Pemberontak itu perlu waktu untuk menerobos. Jika kita bergegas, kita dapat mengambil kesempatan untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Betul sekali. Yin setuju. Aku punya rencana seperti itu. Huff. Salah satu eselon atas Balai Penegakan Hukum mencibir. Budak-budak ini gila. Beraninya mereka menyerang ibu kota negara kita. Dengarkan. Yin berkata dengan keras. Saat kita mencapai kota Datian, kita tidak bisa membiarkan pemberontak pergi. Kita harus membunuh mereka semua. Sistem mayat pelayan telah ada selama bertahun-tahun, tetapi sekarang mereka berani memberontak. Mereka harus mendapat pukulan fatal sebagai peringatan bagi orang lain. Iya, semua orang berteriak. Meskipun mereka berteriak keras sekarang, mereka semua tercengang saat tiba di tempat kejadian. Kota Datian, salah satu dari 10 ibu kota negara bagian teratas di alam roh astral, telah dilanggar. Tembok kota yang tidak bisa dihancurkan hancur berkeping-keping, dan formasi perlindungan kota telah hilang. Tuan kota dan sebagian besar bangsawan diikat dan berlutut di menara kota. Dari frekuensi tubuh mereka gemetar, mereka tampak ketakutan. Di belakang mereka, murid-murid sekte sepanjang masa memegang senjata api, dan moncongnya diarahkan ke belakang kepala mereka. Maaf. Jun Changqiao duduk di depan menara kota yang relatif utuh dengan kaki bersilang dan cerutu di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, kamu terlambat 59 menit. Ekspresi Tuan Yin sangat jelek. Ketika dia menerima panggilan bantuan dari Datian City, dia menjawab bahwa dia akan tiba dalam 1 jam. Dia sangat tepat waktu, tidak terlambat sedetik pun. Namun, ketika pesan dikirim, kota Datian dilanggar oleh sekte sepanjang masa hanya dalam 1 menit. Apa yang disebut formasi perlindungan kota, yang dikatakan tidak dapat ditembus, seperti selembar kertas yang dapat dihancurkan dengan satu tusukan. Membunuh. Yin berkata dengan suara berat, bunuh mereka semua. Dia sangat marah. Dia ingin merebut kembali kota Datian. Dia ingin para pemberontak ini dieksekusi. Bunuh-bunuh. Bunuh. 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 Balai Penegakan Hukum dan tentara elit yang dikirim bergegas menuju ibu kota negara bagian seperti gelombang. Namun, yang menunggu mereka adalah senapan otomatis, senapan sniper, dan peluncur roket RPG. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, karena sekte sepanjang masa kami telah merebut kota ini, kami tidak bermaksud untuk menyerahkannya. Leluhur iblis hampir jatuh ke tanah. Dia selalu berpikir bahwa serangan ke ibu kota negara bagian ini akan sama seperti sebelumnya, terutama untuk menjarah sumber daya dan servant cores. Dia tidak menyangka pria itu tidak berencana untuk pergi setelah menjatuhkan kota. Dia berencana untuk mengambil alih kota. Mengapa Jun Changqiao ingin seluruh pasukan menyerang? Itu karena dia ingin menjatuhkan kota Datian dan tidak akan pergi. Saat dia tumbuh semakin kuat, dia tidak berencana untuk bermain trik lagi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menduduki kota dengan lokasi geografis yang bagus dan menggunakannya sebagai benteng untuk melawan dunia astral secara langsung. Ibu kota, itu sangat cocok. Beberapa orang akan bertanya, bagaimana jika Anda tidak bisa menang? Sangat sederhana, lari saja. Lagi pula, itu bukan kota yang dia gunakan untuk membangun tenaga dan sumber daya. Dia hanya menggunakannya sebagai pijakan. Jika pihak lain ingin mengambilnya kembali, maka dia akan memberikannya kepada mereka. Orang ini, setelah mengetahui niat Jun Changqiao, leluhur iblis berkata dengan kagum, visinya lebih besar dariku. Setelah menjadi pemimpin Avengers, dia selalu menekankan perang gerilya. Meski telah merekrut banyak zombie, dia tetap tidak berani menembak ke dunia astral. Di sisi lain, Jun Changqiao sangat berani. Ledakan. Ledakan. Sementara dia berpikir, suara meriam masuk ke telinganya. Berbalik, pemandangan di depannya sepertinya telah memasuki keadaan gerak lambat. Murid-murid sekte sepanjang masa memegang senjata api di tangan mereka dan berdiri di tembok kota yang rusak. Mereka menembak dengan liar ke tentara dunia astral yang menyerang mereka. Peluru dan bola meriam menembus kekosongan dan menembus tubuh, terjalin dengan warna cemerlang. Leluhur iblis perlahan menutup matanya dan mendengarkan suara meriam dan tembakan. Jiwanya sepertinya telah disublimasikan, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman. Mendengarkan, betapa indahnya suara itu. Swoosh. Tiba-tiba, leluhur iblis bergegas mendekat.
Dia bertarung berdampingan dengan murid-murid sekte sepanjang masa dan mengeluarkan AK-47 dari cincin luar angkasanya. Dia telah mendapatkan senjata ini sejak lama. Dia dulu meremehkan menggunakannya, tapi hari ini, dia terinfeksi. Ah! Dadada! Leluhur iblis menembaki kerumunan. Setiap kali dia menembakkan peluru, ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas, bersemangat, dan gouseng. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat penjahat berdiri di depan tembok kota yang rusak dan menembak dengan liar dengan senjatanya. Jelas bahwa dia telah terintegrasi ke dalam ritme sekte sepanjang masa. Dia tidak menggunakan teknik rahasia atau energi internal saat bertarung. Dia hanya mengandalkan senjata api. Mulut Jun Changqiao menunjukkan senyum puas dan puas. Bermain dengan senjata, itu adalah sifat pria. Leluhur iblis tidak terkecuali. Membunuh. Para pembalas juga bergabung dalam pertempuran. Mereka mengangkat semua jenis senjata api dan bergegas ke tembok kota, dengan liar menarik pelatuknya. Adegan itu seperti orang-orang yang selamat dari kiamat, untuk melindungi satu-satunya tanah murni, dengan gila-gilaan menggunakan semua jenis senjata api, untuk melawan zombie. Boom boom boom, boom boom boom. Tentara Star Spirit World melonjak ke depan seperti air pasang, dan kepadatan peluru menyebabkan tentara yang menyerang jatuh satu demi satu. Tentu saja, dengan senjata api yang mematikan, tidak mungkin membunuh seseorang dengan satu tembakan. Dalam situasi di mana sejumlah besar tentara menyerang sebuah kota, adalah hal biasa bagi mereka untuk kehilangan banyak tentara atau bahkan tidak dapat menekan mereka sama sekali. Oleh karena itu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Sepertinya waktu untuk pertarungan bayonet akan segera tiba. Boom, tepat pada saat ini, suara meriam yang memekakkan telinga terdengar dari titik tertinggi di kota. Aliran cahaya besar yang terlihat dengan mata telanjang terbang membentuk busur sebelum mendarat di tengah-tengah tentara Star Spirit World, menyebabkan ledakan besar. Ledakan, cahaya putih membutakan mata paduan titanium. Awan jamur perlahan naik ke langit, dan debu memenuhi udara, menutupi langit dan matahari. Deng deng deng. Demon Ancestor dipaksa mundur beberapa langkah. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Di depan mereka, puluhan ribu tentara Star Elf yang awalnya menyerang telah berubah menjadi abu. Setelah debu mengendap, sebuah lubang sedalam ribuan kaki muncul. Ini, leluhur iblis menoleh dengan susah payah dan melihat Xiao Ziji berdiri dengan bangga di menara penjaga. Di sebelahnya ada pipa rokok. Di belakangnya berdiri Li Tiantian dan yang lainnya. Mereka saling berpegangan tangan, dan sisa energi khusus belum sepenuhnya hilang. Meriam medan yang dikombinasikan dengan kekuatan suara surgawi sangat eksplosif. Ledakan meriam tidak hanya mengejutkan iblis leluhur, tetapi juga mengejutkan para prajurit Astral Soul World yang menyerang. Mereka benar-benar merasakan kengerian saat mereka menghentikan serangan mereka dan mundur dengan ngeri. Di depan mereka, lubang besar itu seperti kolam petir, dan tidak ada yang berani maju setengah langkah. Mendesah. Jun Changqiao bersandar di kursi dan menggeliat. Menjadi tak terkalahkan sangat kesepian. Jian Guixu, yang berdiri di samping, menggerakkan mulutnya. Meskipun orang ini sangat megah, energi yang dikeluarkan oleh alat khusus itu sangat menakutkan. Jika itu terjadi beberapa kali lagi, ratusan ribu tentara musuh di luar kota akan berubah menjadi abu. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin samar terdengar di telinga mereka. Gu Tianxing dan eselon atas dari sekte sepanjang masa tidak menyadarinya sama sekali, tetapi Jian Guixu menyadarinya. Ekspresinya berubah. Jun Patriark, kecil. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, area tempat Jun Changqiao tiba-tiba meledak, dan seluruh menara kota runtuh seketika. Batuk, batuk, batuk. Semua orang terhuyung-huyung ketika mereka mencoba untuk berdiri. Berdebar, berdebar, berdebar. Di area yang dipenuhi debu, Jun Changqiao terhuyung ke belakang. Setelah menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, dia melihat ke dalam dengan ekspresi serius. Kekeke, sesosok secara bertahap muncul dari debu. Cheng Yaorao berdiri menyamping dan tertawa aneh. Reaksimu cukup cepat. Jian Guixu dan yang lainnya waspada dan diam-diam terkejut. Orang ini tampaknya adalah pemimpin dunia roh bintang. Dia berada di luar kota memerintahkan tentara untuk menyerang kota. Kapan dia menyelinap diam-diam? Ding! Pencarian sampingan dipicu. Pemberitahuan terdengar di telinga Jun Changqiao. Dia segera membuka panel misi. Isinya adalah, singkirkan eselon atas dunia roh bintang yang memiliki roh penyembunyian dan dapat bersembunyi di antara langit dan bumi. Yin. Sial. Sistem meraung, untuk menulis kemampuan pihak lain dengan sangat jelas, spoilernya terlalu gila. Roh penyembunyian. Jun Changqiao menjabat tangannya dan berkata, tidak heran dia bisa mendekat tanpa ada yang menyadarinya.
Sejujurnya, dia iri. Kemampuan untuk menjadi tidak terlihat adalah sesuatu yang diimpikan setiap orang, dan Gou Seng tidak terkecuali. Jika dia bisa menguasai benih roh semacam ini, kemana dia tidak bisa pergi? Tubuh Yin berangsur-angsur terwujud. Dia mengeluarkan sebuah buku dan berkata sambil membolak-baliknya, menghasut orang lain untuk memberontak adalah pelanggaran besar. Menghancurkan bangunan kota adalah pelanggaran besar, dia membuat daftar lusinan kejahatan satu demi satu, dan hasilnya semuanya kematian. Maaf. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, hukum dunia roh bintang tidak bisa mengendalikanku. Yin menutup buku itu dan berkata sambil tersenyum, sebagai tambahan, makhluk hidup apapun yang datang ke dunia roh bintang harus mematuhi aturan pesawat. Bagaimana jika kamu tidak mengaku? Tidak masalah, karena itu semua kematian. Hehe, Jun Changqiao tertawa, menertawakan kenaifan pihak lain. Hanya itu yang harus kukatakan. Yin menundukkan kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah, berkata, maaf atas kekasaran saya. Wosh, tiba-tiba, dia menghilang. Ledakan. Gu Tianxing dan yang lainnya tidak melihat apapun. Mereka hanya melihat Jun Changqiao diledakkan dari reruntuhan menara kota, dan kemudian, dalam keadaan yang agak menyedihkan, dia menstabilkan dirinya di udara di luar kota. Bum bum, bum bum bum. Suara pukulan dan tendangan terdengar di udara, tetapi tidak ada yang terlihat. Jun Changqiao, sebaliknya, terbang ke kiri dan ke kanan dalam keadaan menyesal. Dia dipukuli sampai dia tidak bisa membedakan antara utara dan selatan. Ini menyusahkan. Jian Guixu mengerutkan kening. Pakar Star Spirit World benar-benar menyatu dengan langit dan bumi. Dengan indera spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksi lokasinya secara akurat. Sial. Jun Changqiao menstabilkan dirinya di udara, menggosok wajahnya yang telah dipukul beberapa kali, dan matanya berangsur-angsur dipenuhi amarah. Anda bisa menjadi tidak terlihat, Anda luar biasa. Tapi, bisakah kamu tidak memukul wajahku? Anak. Pada saat ini, tubuh Yin berangsur-angsur muncul di udara. Karena dia masih dalam keadaan setengah tak terlihat, dia tampak ilusi dan ilusi. Dia bisa benar-benar tidak terlihat saat bertarung, tetapi dia harus setengah tidak terlihat saat berbicara. Kalau tidak, kartunis itu bisa mengendur secara terbuka dan hanya menggambar Gou Seng berkelahi dengan udara. Kekuatan Spirit of Concealment adalah memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya memasuki kondisi penyembunyian. Selama periode ini, tidak akan ada aura yang dilepaskan, seolah-olah benar-benar menyatu dengan langit dan bumi. Sebagai penipu, perasaan spiritual Jun Changqiao kuat. Tidak perlu menjelaskan. Dalam proses dipukuli barusan, dia tidak menangkap lawan sama sekali. Untungnya, lawan hanya mengenai wajahnya, jadi Gou Seng tidak terluka. Bukan hanya dia, Jian Guixu juga sama. Mampu merasakan jejak angin tadi juga merupakan kesalahan yang disengaja oleh Yin. Kalau tidak, bahkan jika wajahnya dekat dengan wajahnya, tidak mungkin ditemukan. Spirit of Concealment ini benar-benar sedikit rumit. Jun Changqiao menutupi wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana aku harus menghadapinya? Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa melarikan diri. Tapi sekarang ada misi sampingan, untuk hadiah, untuk reputasi, dia harus berjuang sampai akhir. Tidak tenang. Sistem berkata, segarkan toko. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memutar matanya. Pada titik ini, dia tetap tidak lupa untuk berpromosi. Dia benar-benar berdedikasi pada pekerjaannya. Namun, menghitung waktu, sepertinya dia sudah lama tidak menyegarkan toko. Sejak runtuhnya poin kontribusi, karena VIP hanya dapat menyegarkan pada waktu yang ditentukan, Jun Changqiao terlalu malas untuk membuka toko, karena tidak ada hal baik yang akan keluar jika dia tidak beruntung. Ada alasan lain, peralatan, media, dan hal-hal lain dapat dibuat di sekte tersebut. Toko telah berubah dari bantuan tepat waktu menjadi lapisan gula saat ini. Hehehe, saat ini, Yin tertawa aneh dan berkata, apakah kamu putus asa sekarang? Jun Changqiao berkata, pahlawan macam apa yang bersembunyi di kegelapan? Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku secara terbuka. Boom, begitu suaranya jatuh, seluruh tubuhnya langsung terlempar. Yin berdiri di area di mana dia baru saja dalam keadaan setengah tersembunyi, memiringkan kepalanya dan berkata, di mataku, terbuka sama dengan bersembunyi di kegelapan. Jika kamu tidak yakin, kamu juga bisa bersembunyi. Tidak ada yang salah dengan ini. Kata sistem, pihak lain memiliki fungsi tembus pandang, yang merupakan cerminan dari kekuatannya. Jika dia meninggalkannya saat pertempuran, otaknya pasti ditendang oleh seekor keledai. Oke, Jun Changqiao stabil di udara, menggosok bahu yang ditendang, dan berkata,
karena kamu suka bersembunyi, maka teruslah bersembunyi. Ledakan, ledakan, ledakan. Yin meluncurkan serangan lain. Jun Changqiao dalam keadaan tertutup sepenuhnya dan tidak mengungkapkan aura apapun, jadi dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif, tubuhnya bergoyang di udara. Terus terang, sejak dia pindah, Gou Sheng tidak pernah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Belum lagi dia dipukuli sampai tidak bisa membalas, dia bahkan tidak bisa menemukan orang yang memukulinya. Tersinggung. Itu terlalu membuat frustrasi. Bum bum bum. Bum bum bum. Di udara, Jun Changqiao bergoyang sesuka hatinya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah dipukuli sampai babak belur. Dipukuli sangat memuaskan. Yin masih tidak mengerti lawannya. Dia pikir cara terbaik untuk mempermalukan lawannya adalah dengan menamparkan wajah lawannya, tapi apa sebenarnya? Gou Sheng bisa menjadi lemah di bagian manapun dari tubuhnya, tetapi dia takut akan rasa sakit, jadi dia meletakkan semua titik pertahanannya di wajahnya. Itu memang bengkak, tapi tidak sakit. Yin berada dalam kondisi semi tersembunyi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya telah menamparkan wajah banyak orang, tetapi saya belum pernah bertemu orang setebal ini. Tangan saya mati rasa. Betulkah? Jun Changqiao menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum acuh tak acuh. Kamu sangat berkulit tebal. Tidak ada artinya mempermalukanmu, jadi, tubuh Yin berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan suara dingin, pergilah ke neraka. Hus, udara bergetar, dan niat membunuh memenuhi udara. Ini niat membunuh. Jun Changqiao menutup matanya, seolah dia mendengarkan seluruh dunia dengan hatinya, seolah dia bisa menangkap setiap gerakan orang lain. Ketika dia mendekat, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, pelestarian segala sesuatu. Hula, lapisan bungkus plastik muncul di depannya dari udara tipis. Bang, suara teredam keluar, dan wajah manusia perlahan-lahan menonjol dari membran. Dari tampilannya, sepertinya. Betul sekali, itu Yin. Meski tidak terlihat, tubuhnya masih ada, jadi saat dia menabrak bungkus plastik, itu sama saja dengan memperlihatkan posisinya. Ledakan. Melihat wajah menonjol keluar, Jun Changqiao mengangkat tinjunya dan meninju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pukulan ini sangat kuat, dan langsung menerbangkan Yin, mengubahnya dari tembus pandang penuh menjadi setengah tembus pandang. Dia menutupi wajahnya dan menstabilkan tubuhnya, melihat selaput yang menghalanginya sebelumnya, dan berkata dengan tak percaya, apa ini? Suara mendesing. Pada saat ini, Jun Changqiao melompat, dengan cepat membentuk segel tangan, dan dengan dingin berteriak. Naga surga yang maha kuasa, Siti Garba yang terhormat. Brengsek, bungkus plastik. Wosh, Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan lapisan bungkus plastik terbang keluar dari borgolnya, tertata rapi di sekelilingnya, dan perlahan-lahan menutup. Sistem meraung, bukankah seharusnya saya? Tidak baik. Yin menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera meledak ke arah tertentu, terus-menerus mengumpulkan kekuatan untuk membombardir, berharap dapat memecahkan bungkus plastik yang terus-menerus menutup. Pada akhirnya, sekuat apapun ledakan itu, asalkan menyentuhnya, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi, masih di sini. Anda sama sekali tidak menganggap saya serius. Jun Changqiao menarik bungkus plastik di belakangnya dan berteriak, bersiaplah untuk menangkap iblis itu. Petik 2. Bunyi dengungan. Bunyi dengungan. Bungkus plastik yang ditarik langsung terhubung bersama, dengan cepat menutup dari segala arah, dan ruang terus menyusut. Bum bum bum. Bum bum bum. Yin tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, membombardir bungkus plastik itu lagi dan lagi, tapi setiap kali dia memukulnya, rasanya seperti sedang memukul kapas. Dia baru saja menghabiskan 10.000 poin reputasi untuk membeli bungkus plastik yang dimodifikasi. Efeknya tidak hanya menjaga kesegaran makanan, tapi juga menyerap segala macam kekuatan. Engah. Tiba-tiba, Jun Changqiao memuntahkan darah, dan tubuhnya tampak terbalik. Meskipun bungkus plastik yang dimodifikasi dapat menyerap kekuatan, efek sampingnya adalah diteruskan ke pengguna. Oleh karena itu, Yin membombardir bungkus plastik itu dengan liar di ruang terbatas. Meskipun dia tidak langsung menghancurkannya, semua kekuatan yang dia semburkan diserap oleh Jun Changqiao. Perasaan itu sangat memuaskan. Beraninya kamu memamerkan sedikit keahlianmu di depan seorang ahli. Naga langit yang maha kuasa. Jun Changqiao menekan lukanya dan berteriak dengan dingin. Bungkus plastik di sekelilingnya mulai menutup tubuhnya lebih cepat lagi. Pada akhirnya, Yin yang tidak punya tempat untuk bersembunyi terjebak di dalam bungkus plastik. Tubuhnya, yang tersembunyi dalam bayang-bayang, terungkap dengan sempurna melalui bungkus plastik. Bum bum.
Bum bum bum. Jun Changqiao mengambil kesempatan untuk bergegas dan melepaskan rentetan serangan ke Yin yang terikat. Dia bahkan mengumpulkan kekuatan suara surgawi. Ketika pukulan terakhir mendarat, wujud pihak lain benar-benar terungkap, dan dia pingsan dengan alis bengkok. Pada saat ini, pertempuran telah berakhir. Jun Changqiao, yang dalam keadaan teraniaya, menggunakan bungkus plastik yang baru saja dibelinya pada saat kritis dan berhasil mengalahkan pria tak terlihat itu, sekali lagi mempertahankan martabat sang protagonis. Ding, ding. Ketika Yin dilempar ke pagoda penjara Tianyuan, dia memenuhi persyaratan misi sampingan. Pemberitahuan yang sering terdengar di telinganya. Adapun hadiah apa yang akan dia berikan, dia belum memikirkannya. Dia akan memikirkannya nanti. Ini, Jian Guiksu dan yang lainnya semuanya tercengang. Jun Patriark awalnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mengapa dia membalik meja dengan mengeluarkan lapisan bungkus plastik? Jun Changqiao tidak menjelaskan kepada mereka. Dia mendarat di menara lain dan melihat para prajurit yang ketakutan dari dunia roh bintang di luar. Dia berkata dengan dingin, pemimpinmu telah dijatuhkan olehku. Cepat dan tersesat. Begitu kata-kata ini keluar, pasukan musuh runtuh. Sua, Jun Changqiao duduk bersila dan meletakkan tangannya di atas kakinya. Di bawah latar belakang matahari terbit, dia berkata dengan suara rendah, naga langit yang maha kuasa, semua Buddha berbelas kasih. Yin ditangkap. Prajurit yang tersisa dari dunia roh bintang melarikan diri. Kota surga besar yang bobrok untuk sementara mendapatkan kembali ketenangannya. Puff. Jun Changqiao, yang sedang duduk bersila, memuntahkan darah lagi, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Meskipun dia telah menangkap bayi keenam dengan bantuan bungkus plastik yang dimodifikasi surgawi, pihak lain masih menyebabkan sedikit kerusakan padanya. Pendeknya, itu sedikit kebetulan bahwa dia bisa menang kali ini. Jika dia tidak mendapatkan barang bagus ini dalam waktu penyegaran, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jika saya tidak dapat menyelesaikan sesuatu, saya akan menggunakan toko. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menghilangkan ketergantungannya pada sistem store selama ini, terkadang item khusus yang keluar benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia harus mengakui itu. Mengandalkan diri sendiri untuk bekerja keras memang mengagumkan. Sistem berkata, tetapi dalam umur panjang Anda tidak dapat melakukannya tanpa bantuan seorang dermawan. Sistem, dia dermawanmu, dia, tuh. Titik. Matahari terbit, mengusir kegelapan. Murid-murid sekte sepanjang masa mulai membersihkan mayat-mayat di luar kota, serta senjata dan peralatan yang tersebar di seluruh tanah. Sebagian besar rusak, tetapi dapat diserahkan kepada Fan Yezi untuk disusun ulang. Master formasi, dipimpin oleh lelaki tua dari Taixuan, berkeliaran ke setiap sudut kota dan mulai memasang bendera formasi dan menguraikan garis pertahanan. Berdengung. Sesaat kemudian, formasi pertahanan yang lebih kuat terbentuk. Hus-wus, hus-wus. Di sisi lain, Page bekerja keras untuk makan dan memuntahkan tanah, secara bertahap memperbaiki tembok dan menara kota yang rusak. Jun Changqiao ingin menggunakan Great Heaven City sebagai markasnya, jadi dia secara alami perlu berinvestasi dalam tenaga dan sumber daya untuk memperbaikinya. Dia akan bermain besar. Berdiri di menara kota, mata leluhur iblis berangsur-angsur menjadi terkejut. Pada saat ini, dia telah menyadari bahwa Jun Changqiao ingin menggunakan kota ini sebagai markasnya dan kemudian melancarkan serangan ke kota-kota lain, sehingga menaklukkan seluruh dunia roh bintang. Betul sekali. Gou Sheng benar-benar berpikir begitu. Alasan mengapa dia datang untuk mengumpulkan kekuatan seluruh sekte untuk menyerang kota adalah untuk bersiap menaklukkan dunia roh bintang di masa depan. Di masa lalu, leluhur iblis akan menjatuhkan kota, menjarah sumber daya dan mayat, dan pergi. Sangat cepat, pihak lain akan mengambilnya kembali. Jun Changqiao tidak berencana bermain seperti ini. Dia ingin bertarung dengan dunia roh bintang. Konspirasi berubah menjadi terbuka. Ini bukan keberanian, tapi kekuatan. Di jalan utama kota yang lebar, Diablo Fighters sedang berpatroli. Para prajurit yang tinggal di sini semuanya gelisah. Mereka takut. Para zombie sangat gembira. Setelah kota diduduki, lelaki tua dari Taixuan telah menyiapkan arai pengisolasi jiwa untuk membantunya menjinakkan bom. Mereka memperoleh kebebasan mereka dan secara alami menjadi pembalas. Ada total 3 juta mayat di kota, dan semuanya telah bergabung dalam pertempuran, sangat meningkatkan kekuatan militer mereka. Dengarkan. Setelah mengobati lukanya, Jun Changqiao duduk di aula utama kediaman Tuan Kota dan berteriak melalui pengeras suara, mulai hari ini dan seterusnya, kota langit besar akan diambil alih oleh sekte sepanjang masa.
Kamu bisa hidup seperti biasa tanpa rasa takut. Petik 2. Mendengar ini, semua orang sedikit tenang. Namun, kota telah diambil alih oleh sekte sepanjang masa, dan eselon atas dunia roh astral pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka pasti akan meluncurkan serangan lain, dan akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mempertahankan hidupnya atau tidak. Jun Changqiao tidak khawatir eselon atas dunia roh astral akan membalas. Faktanya, dia tidak sabar menunggu mereka menyerang. Dengan begitu, mereka tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mengambil inisiatif menyerang. Seperti yang diharapkan, hanya beberapa hari kemudian, dunia roh astral mengumpulkan pasukan dan menyerang kota langit besar. Sebuah kota telah diambil alih oleh tentara pemberontak, dan salah satu eselon atas telah direbut. Ini adalah penghinaan besar, dan siapapun yang berani tidak bisa mentolerirnya. Maling, komandan tentara berkata dengan dingin, lepaskan Tuan Yin, serahkan kota langit besar, dan biarkan mayatmu tetap utuh. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, naif. Melihat tentara pemberontak tidak ada niat untuk berkompromi, Panglima tentara tidak membuang waktu dan langsung memberi perintah untuk menyerang kota. Hus wus, hus wus wus. Kapal perang terbang satu demi satu, dan deretan senjata pengepungan muncul. Ketika Yin datang untuk membantu, dia tidak menyangka kota itu akan dibobol, jadi dia tidak menyiapkan senjata pengepungan sama sekali. Serangan ini dapat dianggap telah melakukan pekerjaan rumah mereka. Jun Changqiao tersenyum. Dunia roh astral memberinya peralatan. Dalam hal itu, dia akan menerimanya. Bayiku. Jun Changqiao bertepuk tangan dan berkata, keluar dan sambut para tamu. Swoosh, suara mendesing. Murid-murid sekte sepanjang masa dan pembalas di atas tembok kota yang baru dibangun semuanya membawa AK-47 yang dimodifikasi dan peluncur roket. Setelah mengalami serunya ditembak dan dibom senjata api, mereka merasa hidup mereka sudah mencapai, sehingga tidak bisa berhenti. Gaya lukisan. Dia secara bertahap berubah menjadi patung pasir. Kamu idiot sejak awal. Sistem meraung. Boom boom. Boom boom boom. Pertahanan tragis Great Heaven City dimulai. Pasukan Star Spirit World menyerbu tanpa rasa takut, hanya untuk jatuh di bawah hujan peluru. Jun Changqiao tidak menonton pertempuran itu. Dia sudah memasuki pagoda penjara Tianyuan ketika pertempuran dimulai. Jeritan yang mengental darah bergema di seluruh 9 lantai penjara. Sejak aliansi Night King telah digabungkan ke dalam aliansi Jun, Feng Wanli telah dibebaskan. Kalau tidak, dia akan sangat terkejut sehingga kulit kepalanya akan turun 3 lapis. Siapa yang disalahgunakan? Kain. Orang ini juga cukup menyedihkan. Dia jelas memiliki benih roh khusus yang tidak bisa dimata-matai, tapi pada akhirnya, dia jatuh di bungkus plastik. Apalagi setelah masuk, dia diajar pelajaran oleh trio penjara setiap hari. Hidupnya bisa digambarkan sebagai jurang penderitaan. Berderak. Jun Changqiao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Menguasai. Arya berhenti dan berkata sambil terengah-engah, berapa lama kita akan menyiksanya. Dia yang senang mendidik orang lain, sudah lelah. Dia sudah bosan. Seberapa gila pelecehan ini. Siksa dia sampai dia mau menyerahkan roh yang tersembunyi. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. F***. Sistem berkata, saya tahu pria ini membawanya untuk memenuhi impian pria. Itu bisa menjadi tidak terlihat dan tidak ditemukan. Dengan benih roh yang bagus, Jun Changqiao secara alami harus memikirkan cara untuk mengendalikannya. Wajah Kain luar biasa ganas, roh, yang tersembunyi telah bergabung denganku. Tidak mungkin untuk menyerahkannya. Kebenaran. Selain roh reinkarnasi, benih roh lainnya biasanya akan dipisahkan setelah tuan rumah meninggal. Tentu saja, Kain tersenyum dengan susah payah, kamu tidak bisa membunuhku, karena jika aku mati, benih roh akan kembali ke alam semesta lagi, menemukannya sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Begitu tuan rumah mati, benih roh akan kembali ke alam semesta dan menunggu penerus berikutnya. Misalnya, Raja Malam. Untuk menerobos ke level yang lebih tinggi, dia langsung memilih untuk bunuh diri. Semua benih roh di tubuhnya akan kembali ke alam semesta lagi. Di tahun-tahun mendatang, Gu Zhaoxi akan menjadi penerus baru dari roh reinkarnasi. Jangan khawatir. Jun Changqiao membungkuk dan tersenyum, aku tidak akan membiarkan benih roh itu menghilang. Aku akan membuatnya muncul dengan sendirinya. Arya, siksa dia sampai mati. Ya, papa. Jeritan terdengar lagi. Saat cambuk penekan jiwa mencambuk tubuhnya berulang kali, jiwa dan tubuh Kain mengalami siksaan yang mengerikan. Saya tidak tahan lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba,
Aliran cahaya keluar dari tubuhnya dan kabur menuju pintu penjara. Beraninya kau, penjahat. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berteriak, kamu pikir mau kemana? Hus-hus. Bungkus plastik modifikasi dewa memainkan perannya lagi. Itu seperti penghalang yang tidak bisa dihancurkan di depan pintu. Ketika aliran cahaya menghantamnya, ia dengan cepat membungkusnya. Pria kecil yang diikat di dalam membuat suara kecil yang pantas dipukuli. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap dan hanya bisa dengan patuh berhenti melawan. Menguasai. Arya terkejut, apa ini? Jun Changqiao mengambil kembali bungkus plastik yang telah meleleh menjadi bola dan berkata, roh yang tersembunyi. Engah. Menggantung di udara, Cain menyemburkan darah. Dia tampaknya tidak dapat menanggung kenyataan bahwa benih roh telah meninggalkan tubuhnya tanpa izin dan pingsan. Eva yang malang. Itu berarti harga diri dan harga dirinya yang terakhir telah hilang. Setiap orang mungkin telah lupa bahwa fungsi sebenarnya dari pagoda penjara Tianyuan adalah untuk memurnikan hal-hal yang tidak bersih. Hal ini dapat didefinisikan sebagai atribut. Meskipun roh tersembunyi lahir di alam semesta, ia tetap tidak melampaui tingkat atribut. Ketika roh yang tersembunyi itu dengan gila-gilaan dicambuk oleh Soul Subduing Whip, ia tidak bisa lagi melawan dan lari. Terus terang, itu adalah seorang pembelot. Setelah dirusak begitu lama, roh yang tersembunyi telah menahannya, tetapi tidak dapat menahan atribut yang meninggalkan tubuhnya tanpa izin, sehingga pingsan di tempat. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, benih roh juga takut pada cambuk penunduk jiwa. Ying ying ying, ying ying ying. Pria kecil itu terjebak dalam bungkus plastik dan mengeluarkan suara lemah, membuat orang merasa bahwa dia pantas dipukul. Faktanya, pagoda penjara Tianyuan saja mungkin tidak dapat menghentikannya untuk pergi. Namun, Gou Sheng membeli alat peraga baru yang berspesialisasi dalam menyembuhkan semua jenis tembus pandang dan licin. Jangan takut, Jun Changqiao berkata dengan lembut, selama kamu mau menyerah padaku, aku tidak akan menyakitimu. Zhao Doudou dan Dai Lu terdiam. Makna patriark sangat jelas. Jika Anda tidak menyerah kepada saya akan menyakiti Anda parah. Sombong, memuja, mustahil. Roh tersembunyi itu berkata dengan nada yang lebih pantang menyerah, saya hanya menyerah kepada Tuan yang telah diakui. Saya tidak akan menyerah kepada orang asing. Oh, Jun Changqiao berkata, kalau begitu, mengapa kamu melarikan diri? Saya, roh yang tersembunyi tidak bisa berkata-kata. Ledakan. Jun Changqiao langsung menempelkan bungkus plastik itu ke tanah, dan wajahnya yang lembut berubah ganas, di wilayahku, kamu hanya bisa menyerah. Tidak ada pilihan lain. Niat membunuh. Amarah. Tiba-tiba beriak di penjara. Perubahan ekspresi yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan Zhao Doudou dan Dai Eleve hingga rambut mereka berdiri tegak. Arya, cambuk, Sua. Arya dengan patuh menyerahkan Soul Subduing Whip. Melihat ini, roh yang tersembunyi itu buru-buru berkata, aku menyerah. Bah, Zhao Doudou dan Dai Lu meludah pada saat yang sama dan berkata, sungguh pengecut. Itu tidak bisa dihindari. Seperti yang dikatakan Jun Changqiao, jika ia memiliki tulang punggung, ia tidak akan lepas dari tubuh tuannya. Tenangkan pikiranmu. Tanda tangani kontrak. Jun Changqiao sudah memiliki 2 benih roh, jadi dia cukup berpengalaman dalam memadukannya. Karena itu, dia tidak berlebihan dalam mendeskripsikannya. Singkatnya, saat ini, dia sedang mencapai impian seorang pria. Itu hanya akan memakan waktu 2 jam. Mimpinya sudah lengkap. Jun Changqiao duduk bersila di ruang pemantauan pagoda penjara Tianyuan. Dia pertama-tama menghembuskan seteguk udara keruh, lalu perlahan membuka matanya. Reaksi pertamanya adalah dia tidak merasakan apa-apa. Reaksi kedua adalah dia masih tidak merasakan apa-apa. Adapun roh penyembunyian, itu menyusut menjadi dantiannya seperti anak kecil yang telah dianiaya. Pada saat ini, Gou Sheng memiliki 3 benih roh. Roh penyembunyian telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri, jadi dia tidak bisa menentukan bentuknya secara akurat. Sekarang, dia dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun berukuran saku, itu hampir sama dengan orang dewasa, yang berarti telah mencapai usia dewasa. Omong-omong, dia harus menyebutkan Xiao Huo dan Little Xie. Meski kedua, anak laki-laki, itu telah diasuh, mereka masih berada di level remaja. Bukannya mereka tidak ingin tumbuh dengan cepat, tetapi pertumbuhan membutuhkan banyak waktu. Ingat, Jun Changqiao berkata, kalian bertiga harus rukun. Ya, ayah. Xiao Huo dan Little Xie berkata dengan polos. Namun, begitu tuan mereka menarik kembali kesadarannya, mereka segera mengepung roh penyembunyian. Xiao Huo mengepalkan tinjunya dan berkata sinis,
mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah kakakmu, dan dia adalah kakak keduamu. Tunggu, Little Xie berkata dengan sedih, kenapa kamu kakak laki-laki? Aku datang lebih dulu. Kamu hanya datang beberapa tahun lebih awal dariku. Bahkan jika saya datang sehari sebelumnya, saya datang lebih dulu. Jangan bicara omong kosong. Saya kakak laki-laki, kamu kakak kedua, dan dia kakak ketiga. Tidak, aku akan menjadi kakak laki-laki, dan kamu akan menjadi kakak laki-laki kedua. Kau punya nyali, bukan? Melihat dua benih roh dari jenis yang sama bertengkar dan bahkan memiliki perasaan berkelahi, roh penyembunyian sangat ketakutan. Lalu, tiba-tiba memasuki keadaan penyembunyian total. Jangan salah paham, ini bukan karena takut sengaja disembunyikan, tetapi karena Jun Changqiao di dunia luar menggunakan kekuatan ini, dan dia berubah dari keberadaan nyata menjadi sosok tak terlihat tanpa jejak. Saya merasakannya. Gou Sheng, yang telah memasuki keadaan penyembunyian total, merasa seolah-olah dia telah menjadi satu dengan langit dan bumi. Jadi, dia mengunci pandangannya di puncak gunung tempat para murid tinggal, dan senyum perlahan muncul di wajahnya yang tak terlihat. Tidak terlihat saja tidak cukup. Dia harus membuktikannya. Cipratan, cipratan, cipratan. Suara air terdengar, indah dan menyenangkan. Murid perempuan mengenakan seragam sekolah mereka dan membawa losion mandi, mengobrol dan tertawa saat mereka masuk. Setelah berkultivasi selama sehari, mereka pasti sangat lelah. Hanya mandi air panas yang bisa meringankan mereka, jadi mereka datang ke pemandian setiap hari. Tentu saja, keamanan pemandian sangat tinggi. Lapisan susunan isolasi melindunginya, dan pikiran tidak bisa masuk sama sekali. Namun, pintunya terbuka, dan orang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Jun Changqiao, yang dalam keadaan sangat tertutup, berjingkat-jingkat dan bahkan berhenti di pintu masuk pemandian untuk melihat-lihat, takut orang lain akan melihatnya. Mandi adalah hal yang sangat rahasia. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menguji efek tembus pandang. Aku tidak ditemukan. Melihat para murid berjalan melewatinya, Jun Changqiao menempel di dinding dan berkata pada dirinya sendiri, ini memang ajaib. Sistem tidak bisa berkata-kata. Tuan rumah, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Aku harus melakukan ini. Jun Changqiao berkata, ini adalah impian pria. Karaktermu akan runtuh. Sistem berkata, tolong pikirkan dua kali sebelum Anda bertindak. Diam. Jun Changqiao memarahi, saya tahu apa yang saya lakukan. Sistem tidak bisa berkata-kata. Jika Anda tahu, Anda tidak akan langsung pergi ke pemandian setelah mendapatkan kemampuan tembus pandang. Memang, sangat tidak pantas menyelinap ke pemandian tanpa terlihat. Jun Changqiao menempel di pintu untuk waktu yang lama. Setelah menghibur dirinya berkali-kali, dia berjalan dengan tegas. Percikan-percikan, percikan-percikan, suara air yang mengalir menjadi lebih jelas. Uap memenuhi pemandian. Aromanya meresap ke udara dan menyegarkan pikiran. Jun Changqiao menundukkan kepalanya. Terlihat garis moralitas masih sangat berat di kepalanya. Secepatnya, di bidang penglihatannya, dia melihat kaki. Banyak kaki berjalan ke sana kemari dari samping. Fiuh. Napas Jun Changqiao bertambah cepat. Murid-murid tidak menyadari bahwa seseorang sedang bersembunyi di kegelapan, jadi mereka masih berbicara dan tertawa. Sangat bagus. Sangat bagus. Setelah memastikan bahwa dia tidak ditemukan, Jun Changqiao menghapus keadaan tembus pandang, meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa. Hahaha, kamu tidak menemukanku, kan? Pemandian menjadi tenang. Li Qingyang, Xiao Ziji, Su Xiaomo dan yang lainnya berdiri kaget. Mereka semua bertelanjang dada dan terbungkus handuk mandi. Ada yang bersiap memasuki kamar mandi, ada yang beristirahat di ranjang kayu, dan ada yang memakai masker wajah. Pada saat ini, mereka semua memandang patriark yang tiba-tiba muncul. Kamera bergerak keluar, dan kata-kata, pemandian pria, tertulis dengan jelas. Hahaha, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Li Qingyang dan yang lainnya tampak seperti akan runtuh. Mereka berpikir, apa yang mengejutkan tentang patriark yang datang ke pemandian pria? Apa yang perlu dikejutkan? Jun Changqiao pergi ke pemandian pria dan tidak ditemukan oleh para murid. Ini berarti tes itu sangat sukses. Setelah kembali ke ruang belajar, dia mengatupkan tinjunya dan tertawa, karena saya tidak akan ditemukan, saya dapat melakukan banyak hal di dunia roh bintang. Gaib, dia tidak bisa melihatnya. Itu bisa digunakan untuk melakukan banyak hal licik. Selain itu, dunia roh bintang setara dengan harta karun yang sangat besar. Jika mereka tidak ditemukan, mereka benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ngomong-ngomong soal, apakah pertempuran pertahanan Great Heaven City berakhir?
Itu sudah lama berakhir, dan Star Spirit World pergi dengan kerugian besar. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya hanya akan datang ke pemandian untuk mandi setelah membersihkan medan perang. Menilai dari kekuatan sekte sepanjang masa yang ditempatkan di kota surga besar, jika dunia roh bintang tidak meningkatkan pasukan dan upaya mereka, bahkan jika mereka datang sekali sehari, mereka hanya akan mengirimkan peralatan. Tentu saja, Jun Changqiao tidak sabar menunggu mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Selama masa tenang, dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan, seperti mencuri beberapa sumber daya dan peralatan. Di malam hari, dia terbang keluar kota seperti hantu. Tubuhnya berangsur-angsur memudar menjadi ketiadaan, seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan langit dan bumi. 1000 mil jauhnya dari Great Heaven City, ada sebuah kota yang relatif besar. Saat ini, dijaga ketat, dan suasananya cukup serius. Prajurit yang tersisa yang gagal menyerang kota sebelumnya datang ke sini. Komandan dan atasan sedang berdiri di barak, mendiskusikan bagaimana merebut kembali kota yang diduduki. Seseorang berkata, kita harus menambah pasukan kita. Mereka tidak menerobos Great Heaven City. Pertama, daya tembak pertahanan terlalu kuat, dan kedua, kualitas keseluruhan prajurit tidak cukup kuat. Jika petinggi bisa memberikan lebih banyak perhatian dan mentransfer pasukan yang lebih kuat, mereka seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Dewan Tetua telah mengirim pesan. Segera, pasukan paling elit dari dunia roh bintang kita akan dikerahkan. Jenderal itu berkata dengan serius. Tentara paling elit. Seorang wakil jenderal terkejut, mungkinkah tentara harimau terbang? Itu benar. Semua orang sangat gembira. Tentara harimau terbang adalah pasukan kartu truf dari dunia roh bintang. Setiap prajurit dipilih dengan hati-hati, dan mereka telah keluar untuk menjalankan misi berkali-kali. Mereka tidak pernah gagal. Tiba-tiba, suara angin pecah bisa terdengar. Siapa? Semua orang menoleh karena terkejut dan menemukan seorang wanita dengan rambut panjang acak-acakan berdiri di belakang mereka. Meski dia mengenakan baju besi berat, itu tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Jenderal Yu. Jenderal itu buru-buru memberi hormat. Ketika para wakil jenderal mendengar dua kata, Marsekal Yu, ekspresi mereka pada awalnya berubah. Kemudian, mereka semua memberi hormat kepadanya dengan standar tinggi dan berseru dalam hati mereka, Marsekal Angkatan Darat Harimau Terbang. Petik 1. Itu benar. Pemimpin legiun paling elit di Star Spirit World adalah seorang wanita yang tidak kalah dengan pria. Jangan tertipu oleh kecantikannya. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga ganas dan tanpa ampun. Dia telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan alam yang tak terhitung jumlahnya. Sampah. Yu Shuai duduk di ujung meja. Matanya yang indah bersinar dengan dingin saat dia berkata, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan satu kota pun, namun kamu masih ingin pasukan harimau terbangku bergerak. Semua orang menundukkan kepala karena malu. Jenderal Yu, kata sang jenderal dengan getir, pemberontak yang mengambil alih kota Datian terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat mereka, bagaimana mereka bisa lebih kuat dari alam Tianhe. Ini, jenderal itu diam. Alam Bima Sakti adalah alam kelas 1 yang telah diserbu oleh alam roh bintang. Awalnya, mereka mengirim sejumlah besar kapal perang dan tentara untuk menyerang, tetapi mereka telah dikalahkan berulang kali. Saat itu, semua jenderal telah berpartisipasi dan diberi pelajaran keras oleh musuh. Kemudian, mereka harus mengerahkan tentara harimau terbang untuk menjatuhkan mereka. Selama pertempuran terakhir, mereka semua mengira itu akan sangat tragis. Pada akhirnya, kota utama terbesar di alam Bima Sakti dihancurkan hanya dalam 1 jam. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan Yu Shuai yang ramping membawa kepala komandan musuh dan berjalan keluar dari gerbang kota selangkah demi selangkah dengan sepatu hak tinggi. Orang-orangku sedang dalam perjalanan. Yu Shuai menyilangkan kakinya yang panjang dan dengan lembut mengatupkan jari-jarinya. Dia berkata, kamu bisa tersesat sekarang. Tidak dibutuhkan, jenderal itu awalnya ingin mengatakan, apakah Anda butuh bantuan? Tetapi dia ingat bahwa tentara harimau terbang adalah legiun paling elit di dunia roh bintang. Jika dia mengatakan itu, bukankah itu berarti dia menanyai mereka? Suara mendesing. Suara mendesing. Malam itu, banyak tentara yang gesit dan terlatih terbang ke kota. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, dengan busur dan busur di punggung mereka dan pedang tergantung di pinggang mereka. Helm mereka nyaris tidak memperlihatkan dua mata, yang bersinar dengan kilau tajam seperti harimau ganas. Tentara harimau terbang. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa puluh ribu. Namun, saat mereka berdiri dengan rapi di lapangan bor, aura yang mereka pancarkan membuat para prajurit biasa tersipu malu. Swoosh!
Yu Sui keluar dari barak, bersandar ke satu sisi, dan meletakkan tangan kanannya di pinggang. Dia berkata, tentara akan beristirahat selama 1 malam. Iya, para prajurit menerima perintah dan pergi ke tenda untuk beristirahat. Mereka sangat kuat, tetapi mereka bergegas ke sini dalam semalam setelah menerima perintah dari atasan mereka. Mereka pasti kelelahan secara mental, jadi mereka harus beristirahat dan kemudian mengalahkan Great Sky City secepat mungkin. Cek, cek, di menara kota, Jun Changqiao berpikir, sangat profesional. Ini adalah perspektif dewa. Semua orang bisa melihatnya bersandar di dinding dengan tangan bersilang. Adegan sebenarnya berada dalam keadaan penyembunyian penuh. Mereka tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Gou Sheng datang lebih awal. Dia mendengar percakapan antara jenderal dan wakil jenderal. Tentara harimau terbang. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kedengarannya sangat mengesankan. Saya harap ini bukan macan kertas. Suara mendesing. Dia menghilang dan mendarat di depan tenda. Para prajurit tentara harimau terbang memiliki cukup waktu untuk istirahat, jadi mereka semua melepas baju besi mereka dan meletakkannya dengan rapi. Ini memberi Jun Changqiao kesempatan untuk menyerang. Busur, bawa pergi. Busur silang, bawa pergi. Pedang, tombak, pedang, tombak, kapak, kapak, kait, trisula. Singkirkan semuanya. Karena dalam keadaan tersembunyi dan menghindari segala macam formasi peringatan, Jun Changqiao mencuri dengan mudah. Hua, suara air yang masuk bisa terdengar. Jun Changqiao, yang hendak pergi, tiba-tiba menemukan bahwa wanita yang dengan hormat dipanggil, Yu Sui, itu sebenarnya sedang mandi, jadi dia menyelinap masuk tanpa tersipu dan mengambil baju besi di rak. Ini sudah berakhir. Sistem berkata, persona Anda telah runtuh. Runtuhkan pantatku. Jun Changqiao berkata, aku baru saja mencuri armornya, aku bahkan tidak melihatnya. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku, Jun Changqiao, tegak. Jika aku tegak, aku tidak takut bayangan bengkok. Percaya atau tidak? Petui. Sistem meludah dan berkata, jika Anda tegak, mengapa Anda mencuri? Dunia roh bintang adalah musuh. Bagaimana bisa disebut mencuri? Jun Changqiao berkata, ini adalah strategi, ini adalah taktik pertempuran. Apa yang kamu ketahui? Sistem terdiam dan berkata, oke, oke, oke. Jun Changqiao diam-diam meninggalkan barak, tetapi tidak kembali ke dunia abadi. Sebaliknya, dia terus mengembara di kota. Begitu dia pergi, dia mendengar Yu Sui berteriak, di mana baju besiku? Mendengar hal tersebut, para prajurit yang sedang beristirahat terbangun dari tidurnya. Ketika mereka hendak mengenakan baju besi mereka dengan terampil, mereka menemukan bahwa gantungannya kosong, jadi mereka berseru serempak, baju besi itu telah dicuri. Itu berantakan dan retak. Tentara paling elit di dunia roh bintang. Jun Changqiao, yang sedang mendiskusikan strategi dan taktik di kota, berkata dengan nada menghina, petui.